Raymond Reddington menerima serangkaian pakaian baru di selnya, yang kemudian ia ganti. Ia lalu berjalan keluar melalui sebuah pintu dengan pengawalan, dan terlihat berada di sebuah kapal tanker minyak. Sebuah helikopter sedang mendarat untuk membawanya ke Washington DC. Di Washington, Red dan Elizabeth Keane menjalani tes poligraf. Selama tesnya, Red tiba-tiba berhenti dan mengumumkan bahwa akan terjadi insiden besar di Decatur Industrial Park. Sementara tes berlangsung, Harold Cooper sedang rapat dengan Diane Fowler, asisten Jaksa Agung Amerika Serikat untuk Divisi Kriminal. Dia menegaskan bahwa tidak akan ada kesepakatan. FBI dan aparat penegak hukum lainnya melakukan penggeledahan di taman industri itu, namun tidak menemukan apa-apa, dan hampir saja meninggalkan lokasi ketika mereka diperingatkan tentang kereta api yang melaju tanpa kendali di jalur yang bersebelahan. Segera, para agen melihat sebuah kereta yang melaju cepat mendadak tergelincir dan meluncur tak terkendali, memaksa para agen melarikan diri. Liz mengunjungi Tom Keane di rumah sakit, dan kemudian mengunjungi Red untuk memberitahunya bahwa dia yang memegang kendali, dan Red tidak akan mendapat kesepakatan imunitas. Saat ditanya, Red mengatakan bahwa ia tidak tahu apa-apa tentang kecelakaan kereta itu, hanya bahwa akan terjadi sebuah insiden. Ia mengatakan bahwa kecelakaan itu disebabkan oleh seorang pembunuh bayaran yang dikenal sebagai The Freelancer, yang membunuh targetnya dengan menyebabkan bencana berskala besar. Red menyatakan bahwa The Freelancer telah membunuh lebih dari 3.000 orang tak bersalah dalam kecelakaan-kecelakaan itu. Red membandingkan skala carnage-nya dengan organisasi teroris dan pemerintahan. Ia menyebutkan beberapa kecelakaan sebelumnya, di mana seorang politisi tewas bersama ratusan orang di sekitarnya. Red mengatakan bahwa ia mengenal perantara yang mungkin dapat memberitahu mereka korban berikutnya dari The Freelancer, tetapi ia harus bertemu langsung dengannya di Montreal. Dengan sedikit pilihan, FBI mengatur agar Red pergi ke Montreal, dan Liz menemaninya ke restoran tempat pertemuan akan berlangsung. Di restoran, Liz dan Red berbicara, dan Red meminta Liz untuk memprofilnya. Donna Tressler dan RCMP yang memantau pertemuan melihat Red menyelipkan sesuatu kepada pencatat anggur atau sommelier, dan kemudian meninggalkan meja. Mereka semua menerobos masuk, tetapi Red tak ada dimanapun. Liz dan Ressler berdebat tentang siapa yang harus disalahkan, karena Red lolos sampai ke van pengawasan. Namun ketika mereka membuka pintu, mereka mendapati Red sudah berada di dalam menunggu mereka. Red mengatakan bahwa kontaknya adalah orang yang menerima jas di tempat penitipan, dan menunjukkan foto target, Floriana Campo, seorang aktivis anti perdagangan manusia terkenal yang merupakan salah satu pahlawan pribadi Liz. Kembali di Washington, FBI bertemu dengan Floriana dan memperingatkannya tentang serangan yang akan datang. Dia menolak membatalkan semua acara penggalangan dana, namun setuju untuk mengubah lokasi, karena Red adalah satu-satunya orang yang tahu seperti apa rupa The Freelancer. Ia harus menghadiri acara tersebut, yang tidak akan dia lakukan sampai kesepakatannya ada. Dengan enggan Fowler menyetujui kesepakatan di luar catatan sementara, bersumpah bahwa Red tidak akan pernah mendapatkan imunitas. Dia juga setuju bahwa Dembe Zuma dan Luli Zeng akan membentuk detail keamanannya. Namun, dia menyatakan bahwa Mira Malik akan bergabung dengan gugus tugas. Di acara itu, Red mengidentifikasi salah satu pelayan sebagai The Freelancer. Dalam kekacauan yang disebabkan oleh upaya agen menangkapnya, Red menyelinap pergi. Para agen mengejar dan akhirnya menangkap The Freelancer ketika dia terserempet oleh sebuah taksi yang dikemudikan Liz yang telah direbut paksa. Liz meyakinkan Floriana bahwa sang pembunuh telah ditangkap dan memastikan ia sampai ke kamar hotelnya dengan aman. Floriana dikonfrontasi di kamar hotelnya oleh Red, yang mengungkapkan bahwa ia tahu bahwa Floriana adalah kepala kartel Eberhard. Ia bertanya bagaimana dia bisa mengelola kedua sisi hidupnya, mengatakan bahwa dia akan mengusir malaikat itu bertahun-tahun lalu. Lalu mereka berdebat tentang metode operasi dan tingkat moralitas mereka. Ressler mewawancarai The Freelancer namun tidak mendapatkan kemajuan, sehingga Mira mengambil alih dengan teknik interogasi yang telah ditingkatkan. Dengan memeras kaki yang patah, dia memaksa The Freelancer mengungkap bahwa Red yang memerintahkan pembunuhan terhadap Floriana. Liz diberitahu dan kembali ke kamar hotel Floriana untuk mendapati bahwa agen-agen yang menjaga kamar telah digantikan oleh Dembe yang mengizinkannya masuk. Di dalam kamar, Floriana berusaha meyakinkan Liz tentang ketidakbersalahannya, tetapi membongkar dirinya sendiri dengan memanggil Red Raymond. Red mengatakan bahwa ia telah meracun Floriana, tetapi ia memiliki penawarnya yang akan ia serahkan setelah Floriana mengakui perannya sebagai kepala kartel Eberhard. Floriana diberikan trakeotomi darurat oleh Liz dan menganggukkan pengakuannya. Keesokan harinya, Liz memberitahu Red bahwa FBI telah membuktikan kepemimpinan Floriana atas kartel dan menyelamatkan pengiriman gadis-gadis. Ketika Liz bertanya apa yang akan terjadi jika penawar telah diberikan tepat waktu, Red memberitahunya bahwa tidak ada penawar. Sebagai persiapan untuk kepulangan Tom dari rumah sakit, Liz mengganti kotak dan memasang kembali karpet. Tidak bisa tidur pada malam pertama Tom di rumah, Liz memeriksa saku pakaian yang dikenakannya saat disiksa dan ditusuk, dan menemukan sebuah flash drive USB
dalam amplop bertuliskan Elizabeth Keane Background. Saat ia memeriksa berkas itu, ia menemukan sebuah testimoni tentang dirinya direkam oleh Tom untuk lembaga adopsi.